Tanah terlarang surga ekstrim tidak berada di bagian terdalam surga ekstrim. Bahkan, meskipun mereka adalah Raja Iblis asli seperti kera emas mata api, mereka tidak tahu di mana bagian terdalam surga ekstrim itu, seberapa dalam bagian terdalamnya, dan apa bahayanya. Karena, semakin dalam alam langit kutub, semakin kuat krisisnya. Meskipun itu adalah Raja Iblis, dia tidak berani masuk terlalu dalam. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu kedalaman alam langit ekstrim. Dan tanah terlarang surga ekstrim yang disebutkan oleh kera emas mata api tidak jauh dari mereka. Memimpin jalan oleh kera emas mata api, dua sosok Murong Yu yang terbentang terbang menuju tanah terlarang surga ekstrim. Tak lama setelah mereka pergi, kekosongan itu hancur, dan beberapa sosok muncul tepat di atas lokasi asli Murong Yu. Mereka adalah Raja Iblis dari alam surga ekstrim. Pada saat ini, puluhan Raja Iblis telah berkumpul bersama. Mereka melewati tanah suci. Itu pasti kera emas mata api sialan itu. Seorang Raja Iblis berkata dengan marah. Mengejar, membunuh mereka, sama sekali tidak boleh membiarkan mereka memasuki tanah suci. Raja suci lainnya mengeluarkan raungan pembunuh, dan melompat ke udara terlebih dahulu, mengejarnya ke arah tempat Murong Yu dan ketiganya pergi. Alasan mengapa mereka menemukan Murong Yu dengan mudah adalah karena tempat yang dilewati Murong Yu berantakan. Murong Yu tidak akan pernah melepaskan mereka setiap kali mereka menemukan urat spiritual atau berbagai harta surga dan bumi. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, tanahnya sangat berantakan. Selama orang buta melihatnya, dia tahu bahwa Murong Yu telah pergi ke arah ini. Kecepatan banyak Raja Iblis mengejar sepanjang jalan, tetapi mereka tidak dapat mengejar Murong Yu. Melihat mereka semakin dekat ke tanah terlarang. Akhirnya, sebelum mendekati tanah terlarang, seorang Raja Iblis mengejar 3 orang Murong Yu. Meskipun kecepatan 3 orang Murong Yu tidak lambat, butuh banyak waktu untuk mengumpulkan urat spiritual di sepanjang jalan. Namun, banyak Raja Iblis yang datang dari belakang mengejar mereka sepanjang jalan, tanpa henti, mereka secara alami disusul oleh mereka. Namun, yang membuat para Raja Iblis ini semakin marah adalah mereka menemukan beberapa tempat perang besar di sepanjang jalan. Bumi terguncang berkeping-keping, dan napas kekuatan yang mengerikan tetap ada di tempatnya. Jelas, lebih dari satu Raja Iblis terbunuh. Selain itu, dengan metode para Raja Iblis ini, mudah untuk memulihkan situasi perang pada saat itu. Yang membuat mereka marah adalah setiap kali seorang Raja Iblis dibunuh oleh Murong Yu dan yang lainnya, anjing hitam besar itu akan memakan tubuh Raja Iblis tersebut. Seorang Raja Iblis yang dibunuh oleh seseorang dengan kekuatan yang tidak memadai hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Bahkan jika Raja-Raja Iblis ini mengetahuinya, mereka tidak akan terlalu marah. Namun, Murong Yu tidak hanya membunuh Raja-Raja Iblis ini, tetapi akhirnya memakannya. Ini jelas merupakan penghinaan terhadap Raja Iblis mereka. Menghina martabat Raja Iblis mereka. Kera emas bermata api, hentikan kami. Banyak Raja Iblis meraung, berteleportasi langsung satu persatu dan bergegas maju. Selama proses ini, satu persatu mengulurkan tangan besar mereka dan langsung menyerang ketiga Murong Yu. Terutama kera emas bermata api, setidaknya 2/3 dari lusinan Raja Iblis yang menembak langsung ke arahnya. Biarkan dia mengubah coraknya. Ribuan mil jauhnya adalah tanah terlarang. Kera emas bermata api berkata dengan suara yang dalam, lalu menyebar dan terbang maju menuju kenyamanan. Di antara Raja-Raja Iblis terakhir, yang terlemah sedikit lebih kuat darinya. Dengan puluhan Raja Iblis yang lebih kuat darinya, kera emas bermata api tidak punya rencana untuk melawan mereka. Hal yang sama berlaku untuk Murong Yu dan anjing hitam besar itu. Kalian memiliki kemampuan untuk mengikuti Paman Tengu ke daerah terlarang. Sementara Tengu itu meledak dalam bahasa kotor, ia biasanya terbang maju dengan cepat. Kera emas bermata api, kau pengkhianat. Bahkan jika kau membawa manusia ke tanah suci, kau akan menjadi musuh semua Raja Iblis di alam surga ekstrim kita. Seorang Raja Iblis meraung marah. Jarak puluhan ribu mil hanyalah upaya sesaat untuk pembangkit tenaga listrik setingkat mereka. Murong Yu dan ketiganya langsung menyerbu ke daerah terlarang seperti 3 meteor. Dan mungkin karena ini adalah hubungan antara tanah suci alam surga ekstrim, Raja Iblis yang datang dari belakang tidak berani masuk.
Bahkan kekuatan yang mereka mainkan diambil kembali oleh mereka. Jelas, ini bukan hanya tempat terlarang, tetapi juga tempat suci. Tempat suci yang tidak berani mereka ganggu. Kera emas bermata api, kau sudah mati, sebaiknya kau tidak pernah keluar dari tanah suci. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Banyak Raja Iblis berdiri di luar tanah suci, berteriak dengan marah. Mereka semua ingin membunuh ketiga Murong Yu. Namun, ini adalah tanah suci mereka, bahkan jika mereka berani memasukinya. Bagaimana dengan kera emas bermata api? Barang ini telah meninggalkan alam surga ekstrim, dan tidak memiliki keterikatan padanya. Yang terpenting adalah orang ini sudah lama ingin pergi jauh ke tanah suci untuk mencari tahu. Banyak Raja Iblis berteriak dan mengutuk di luar tanah suci, seolah-olah mereka ingin Murong Yu mengutuk mereka. Namun, ketiga Murong Yu tampaknya tidak mendengar mereka, dan tidak ada tanggapan sama sekali. Auzu.com dan gerakan di sini juga menarik lebih banyak Raja Iblis. Tidak butuh waktu lama sebelum ratusan Raja Iblis muncul di luar tanah suci, satu persatu melihat ke dalam tanah suci dengan aura pembunuh. Namun tidak ada yang berani melangkah ke tanah suci. Saat ini, di dalam tanah suci, Murong Yu menatap kera emas bermata api dengan dingin, dan anjing hitam besar itu menatap kera emas bermata api dengan mata galak, meneteskan air liur. Gorilla Golden Retriever, apa yang terjadi? Bukankah ini tempat terlarang? Bagaimana bisa menjadi tanah suci? Anjing hitam besar itu tampak galak, dan kera emas bermata api bergegas memakannya tanpa memberikan penjelasan yang masuk akal. Jatuhkan yang sama. Kera emas bermata api itu tersapu keringat dingin, dengarkan penjelasanku. Murong Yu mengangguk. Dia juga sedikit tidak senang sekarang. Siapapun yang ditempatkan akan kesal. Namun dia tidak masuk akal, dia memberi monyet emas bermata api kesempatan untuk menjelaskan. Sejak saat itu, kera emas bermata api menceritakan masalah tentang tanah terlarang ini, yang disebut sebagai tanah suci. Ternyata ini memang tanah suci, tetapi pada saat yang sama juga merupakan tempat terlarang. Tanah suci telah ada sejak lama, dan legenda mengatakan bahwa itu muncul bersamaan dengan munculnya surga ekstrim. Untuk waktu yang lama, diwariskan dari generasi ke generasi, semua binatang monster diberitahu bahwa ini adalah tanah suci mereka setelah mereka lahir, dan mereka tidak dapat melangkah setengah langkah pun. Mengapa di sini? Murong Yu tidak sedikit pun mengernyit. Jika suatu tempat tidak memiliki arti khusus, tidak mungkin menjadi tempat suci tanpa alasan. Dalam legenda, leluhur semua monster di surga ekstrim kita terkubur dalam-dalam di tanah suci, leluhur para monster. Berbicara tentang leluhur ini, wajah kera emas bermata api juga menunjukkan rasa hormat. Bagaimanapun, mereka adalah leluhur orang lain, dan mereka harus dihormati. Leluhur iblismu dari alam surga ekstrim. Murong Yu sedikit mengernyit, kamu mengatakan bahwa tanah suci muncul dengan munculnya alam surga ekstrim. Apakah alam surga ekstrim adalah alam rahasia yang dibuka oleh leluhur iblis itu? Kera emas bermata api menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ini hanya legenda kita. Mengenai apakah ada leluhur iblis di dalamnya, aku tidak yakin. Bahkan raja-raja iblis itu mungkin tidak tahu. Leluhur iblis. Tingkat keberadaan apa itu? Mendengar bahwa leluhur iblis dimakamkan di tanah suci, mata anjing hitam besar itu tiba-tiba menyala. Kami menyebutnya Kaisar Iblis Langit atau Dewa Iblis Langit. Kera emas bermata api berkata dengan hormat. Tetapi segera dia bereaksi dan melihat bahwa dia menatap anjing hitam besar itu dengan penuh pembunuhan dan berkata dengan kejam, anjing hitam besar, kamu melahap Raja Iblis dan aku tidak akan menghentikannya, tapi kalau kau berani memukul mayat klan Iblis perhatian, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Anjing hitam besar itu meneteskan air liur kemana-mana, dan dia memutar matanya, itu hanya leluhur iblis, dan itu bukan leluhurmu. Kera emas bermata api marah, bagaimana menurutmu? Leluhur iblis juga leluhur dari klan iblis surgawi ekstrim kita. Anjing mati, jika kamu berani membuat ide, aku akan membunuhmu bahkan jika kamu mati. Anjing hitam besar itu adalah pecinta makanan, makanan yang berani memakan apa saja. Jika mereka bertemu dengan tubuh leluhur iblis, mereka mungkin akan menelannya dalam satu gigitan. Leluhur iblis dapat dianggap sebagai leluhur kera emas bermata api, bagaimana dia bisa mentolerir anjing hitam besar memakan sisa-sisa leluhurnya.
Murong Yu mengerutkan kening dalam-dalam saat ini. Kaisar Iblis Surgawi atau Dewa Iblis Surgawi. Keberadaan yang dapat disebut kaisar setidaknya adalah keberadaan tingkat kaisar abadi di dunia abadi. Perlu dicatat bahwa di dunia peri, bahkan jika ada kekuatan alam kaisar abadi, tidak semua orang dengan kekuatan kaisar abadi berani menjadi kaisar. Mereka yang berani mengklaim kaisar pastilah kekuatan super dari pihak yang terkenal. Dewa Iblis Langit bahkan lebih menakutkan, seorang dewa, bahkan orang yang paling rendah pun tak terhitung banyaknya lebih kuat daripada kaisar abadi dan sejenisnya. Jika apa yang dikatakan kera emas bermata api itu benar, maka yang dikubur di tanah suci itu mungkin adalah kaisar abadi atau dewa eksistensi yang lebih menakutkan. Kaisar Iblis atau Dewa Iblis. Jika demikian halnya, selama mereka menemukan makam Kaisar Iblis Surgawi atau Dewa Iblis Surgawi, maka keuntungan mereka akan luar biasa. Bagaimanapun, harta karun Kaisar Abadi atau Dewa, meskipun itu hanya sebuah gadget, akan memiliki kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Selain itu, meskipun tempat ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada ras iblis yang berani mengambil setengah langkah. Dengan kata lain, tempat ini setara dengan reruntuhan yang belum dijelajahi. Yah, jika leluhurmu benar-benar Kaisar Iblis Surgawi atau Dewa Iblis Surgawi, seperti yang kau katakan, anjing neraka itu tidak bisa memakannya sama sekali. Meskipun tubuh anjing neraka itu sangat kuat, sisa-sisa Kaisar Abadi, bahkan jika hanya sisa-sisanya, juga akan dengan mudah membunuhnya. Kera emas, karena ini adalah Kaisar Suci ras monstermu, kamu tidak dapat mengambil setengah langkah, mengapa kamu membawa kami masuk? Murong Yu menatap kera emas bermata api dengan curiga. Jika orang ini memiliki konspirasi, dia harus dimusnahkan. Merasakan niat membunuh Murong Yu, kera emas bermata api itu tersenyum pahit dan berkata, aku sama sekali tidak memiliki maksud lain. Aku baru saja mendengar bahwa leluhur iblis adalah orang yang sangat kuat dan berkuasa sebelum kematiannya. Aku sudah lama ingin mendapatkan teknik kultivasinya. Aku dapat menggunakan teknik kultivasinya, dan kekuatanku pasti akan meroket. Murong Yu mengangguk. Meskipun kera emas mata api juga memiliki teknik kultivasi, itu belum tentu bijaksana. Namun, leluhur iblis adalah kaisar abadi atau dewa, jadi seberapa mudahkah kultivasinya? Tanah terlarang di alam surga ekstrim, yaitu, tanah suci semua monster di alam surga ekstrim. Tanah suci itu tidak terlalu besar, radiusnya sekitar 100.000 mil. Hanya saja ada awan dan kabut yang menyelimuti di sini. Dilihat dari kejauhan, seluruh tanah suci itu diselimuti oleh awan tebal, dan Anda tidak dapat melihat semuanya di dalamnya. Bahkan tanah suci itu dibanjiri oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, yang mencegah kesadaran ilahi masuk. Justru karena inilah Raja Iblis di alam surga ekstrim hanya bisa gelisah di luar tanah suci, tetapi tidak berani masuk lebih dalam. Untuk waktu yang lama, semua ras monster telah diberitahu bahwa ini adalah tanah suci ketika mereka baru saja lahir, dan mereka sama sekali tidak dapat menginjakkan kaki di tanah suci. Oleh karena itu, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, tidak ada yang berani melangkah ke tanah suci. Sebaliknya, para monster semakin kagum dengan tempat suci ini. Bagaimanapun, orang yang dikubur di dalamnya mungkin adalah leluhurnya, Kaisar Iblis Langit, atau Dewa Iblis Langit. Meskipun semua orang tahu bahwa pasti ada berbagai harta karun dan bahkan warisan Dewa Iblis Surgawi di makam tempat Dewa Iblis Surgawi dimakamkan. Namun, sehubungan dengan leluhur, tidak ada yang berani masuk. Bahkan jika seseorang memiliki ide, mereka tidak berani masuk. Kalau tidak, begitu ditemukan, tidak akan ada tempat baginya meskipun alam surga ekstrim itu besar. Adapun kera emas bermata api, pelayan ini juga sangat menghormati leluhurnya. Hanya karena penguasa surga ekstrim itulah dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai monster surga ekstrim. Meskipun leluhurnya mungkin dimakamkan di tanah suci alam surga ekstrim, meskipun dia tetap menghormati leluhur ini. Namun tidak seperti ras monster di luar, dia tidak berani menginjakkan kaki di tanah suci. Jika Kaisar Iblis dari ras Iblis atau Dewa Iblis dapat memperoleh warisan leluhur ini, maka dia akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, dia bahkan dapat menghancurkan penguasa alam surga ekstrim. Hanya dengan mewarisi dari leluhur, dia dapat memiliki kekuatan untuk melawan. Kalau tidak,
dia hanya bisa menunggu untuk mati. Bukan hanya dia, tetapi seluruh Raja Iblis dari alam surga ekstrim hanya dapat menemukan kematian. Karena tidak dapat naik ke surga ekstrim. Bahkan, tidak diketahui apakah tidak akan dapat naik. Karena meskipun Raja Iblis ini kuat, mereka tidak pernah naik ke surga. Dengan kata lain, selama Raja Iblis mencapai alam kenaikan, dia akan mati tanpa alasan. Jadi untuk waktu yang lama, tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik yang melonjak di alam surga ekstrim. Jelas, bukan karena ras monster ini tidak bisa naik, tetapi seseorang telah melenyapkan orang-orang ini. Selama kekuatan ras monster mencapai tingkat tertentu, ras monster itu akan dilenyapkan. Tidak dapat dimaafkan bahwa bajingan kera emas bermata api membawa orang luar ke tanah suci. Benar-benar sialan. Banyak Raja Iblis berkata dengan kejam. Kalian pantas mati jika kalian masuk tanpa izin ke tanah suci. Kita harus menangkap dan membunuh mereka. Jika tidak, jika kalian mengganggu para leluhur, maka kalian benar-benar pantas mati. Raja Iblis lainnya berkata dengan suara yang dalam. Tidak seorang pun dapat masuk tanpa izin ke tanah terlarang, jika tidak, hanya kematian. Bahkan kita tidak dapat memasuki tanah suci. Seorang Raja Iblis dengan dingin melirik Raja-Raja Iblis di sekitarnya, dan berkata dengan dingin. Pikiran para Raja Iblis ini jelas. Mereka hanya ingin memasuki tanah suci dan mendapatkan harta yang ditinggalkan oleh para leluhur iblis dan bahkan warisan para leluhur. Pada waktu normal, banyak Raja Iblis memiliki pola pikir ini. Namun, tidak ada yang berani masuk. Jika mereka dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki tanah suci, para Raja Iblis ini pasti akan menyerbu masuk dengan tidak sabar. Namun, kera emas bermata api masuk. Haruskah mereka membiarkan mereka masuk begitu saja? Jika jasad leluhur hilang, kita akan mati. Beberapa Raja Iblis berkata dengan enggan. Tanah suci hanya sebesar ini, kecuali kera emas bermata api tinggal di tanah suci sepanjang hidup mereka. Jika tidak, begitu mereka keluar, mereka akan dibunuh. Ada Raja Iblis yang ingin mendorong semua orang untuk memasuki tanah suci, tetapi ada Raja Iblis yang tidak mengizinkannya. Pada akhirnya, tidak ada Raja Iblis yang berani memasuki tanah suci, tetapi hanya berpencar dan menjaga tanah suci. Begitu Murongyu dan yang lainnya ditemukan, mereka segera membunuh mereka. Pada saat ini, ketiga Murongyu telah menyusup ke tanah suci. Kera emas, apakah ini benar-benar tanah suci? Apakah leluhurmu dimakamkan? Murongyu dengan hati-hati melihat sekeliling. Dalam benaknya, jika ini benar-benar makam leluhur iblis, maka tempat ini pasti penuh dengan krisis. Namun, mereka masuk dengan cara ini, tetapi tidak ada bahaya. Selain itu, karena ini adalah hubungan antara tanah suci ras iblis di alam langit ekstrim, tidak ada ras iblis. Beberapa hanyalah binatang buas biasa, seperti harimau dan macan tutul, yang sama sekali tidak mengancam. Kera emas bermata api juga penuh dengan keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki tanah suci, dan apa yang dia dengar sebelumnya mengatakan bahwa tanah suci penuh dengan bahaya dan peluang pembunuhan di mana-mana. Sekarang setelah kupikir-pikir, itu mungkin berita palsu yang dibuat-buat karena aku tidak ingin monster mengejar tanah suci. Yang terbaik adalah jika tidak ada bahaya, dan Murongyu dan ketiga orang itu secara bertahap semakin dalam di sepanjang jalan. Namun, semakin tenang tanah suci, semakin terganggu Murongyu dan ketiga orang itu. Terlalu sunyi, terlalu aneh, sunyi dan mengerikan. Wow, tiba-tiba, anjing hitam besar itu berteriak tiba-tiba, dan melihatnya tiba-tiba berbalik untuk melihat hutan di sebelahnya, tumit bulu anjing itu tegak, dan tatapan waspada muncul di matanya. Hampir pada saat yang sama, Murongyu juga merasa dingin di hatinya, dan perasaan berbahaya berlalu dari samping, membuatnya merasa menyeramkan. Kera emas bermata api bahkan lebih sederhana, memukul hutan di samping dengan tongkat. Boom! Setelah suara keras itu, hutan ratusan mil di depan dihancurkan olehnya dengan tongkat, mengubahnya menjadi zona vakum. Auzu.com hanya saja tidak ada apa-apa di depan. Ekspresi wajah ketiga Murongyu sedikit berubah. Pada saat yang sama, mereka tampaknya merasa menerima, dan pada saat yang sama menoleh untuk melihat hutan biasa lainnya. Perasaan seperti ditindih orang muncul lagi di hati mereka. Siapa itu? Licik, minggir dari hadapanku. Anjing hitam besar itu berteriak,
lalu menepuk-nepukkan kakinya, menghancurkan hutan di depannya. Yang mengejutkan mereka adalah masih tidak ada apa-apa di depan mereka. Bukankah kita terlalu mencurigakan? Ketiga Murongyu saling melirik, dan bertukar pandang. Hanya saja ketika mereka mengira mereka mencurigakan, dan tidak ada apa-apa di dekatnya, perasaan seperti ditindih orang muncul lagi di hati mereka. Ketiga Murongyu saling memandang, lalu berbalik dan menembak pada saat yang sama. Ledakan, kekuatan yang mengerikan meledak, dan hutan di dekat mereka semuanya hancur, dan area vakum besar berukuran sekitar ratusan mil muncul. Namun, masih tidak ada yang ditemukan. Namun perasaan seperti cahaya di belakang mereka belum hilang. Tuan yang sebenarnya. Wajah Murongyu tiba-tiba menjadi suram. Perasaan seperti ditindih orang sangat tidak nyaman. Itu adalah induksi mereka sebagai orang yang kuat. Dengan kata lain, ada seorang pria kuat yang sangat menakutkan yang telah mengawasi mereka di dekat mereka. Seon yang kuat ini bahkan membuat mereka tidak dapat menemukannya. Apakah ini penguasa alam surga ekstrim? Ketiga Murongyu saling memandang, dan mereka semua melihat kengerian di mata masing-masing. Kekuatan mereka bertiga bahkan tidak terasa seperti itu terhadap makhluk abadi terakhir. Pria kuat ini telah mengejutkan mereka bahkan sebelum dia muncul. Jika orang ini tidak berpura-pura misterius, maka dia benar-benar kuat. Murongyu diam-diam menghubungi Hetu Luoshu, dan menemukan bahwa dia tidak kehilangan kontak dengan Hetu Luoshu, jadi dia merasa lega. Selama dia masih bisa menghubungi Hetu Luoshu, bahkan jika yang abadi datang, dia tidak akan takut. Tentu saja, jika tidak perlu, Murongyu tidak ingin melarikan diri seperti kura-kura. Lagi pula, tidak ada yang ingin melarikan diri. Namun, jika musuh terlalu kuat, tidak ada cara untuk melarikan diri. Tetapi jika musuh terlalu kuat, sepertinya Hetu Luoshu tidak terlalu aman. Murongyu terutama mengingat bahwa setelah membunuh Ma Tianyun belum lama ini, serangan pelindung Ma Tianyun dapat memasuki Hetu Luoshu, hampir melukai mereka bertiga. Wow, anjing hitam besar itu terus menggonggong, sangat kesal. Murongyu kesal dan menendang anjing hitam besar itu pergi. Boom, wang. Namun, saat anjing hitam besar itu ditendang keluar, anjing hitam besar itu menjerit. Kemudian, anjing hitam besar itu terbang kembali lebih cepat daripada saat ditendang keluar. Guri, bajingan mana yang menyerang Paman Tengu? Mulut Tengu itu kotor, tetapi suaranya penuh dengan kemarahan dan pembunuhan. Murongyu merasa kesal, dan ketika dia hendak berteriak pada anjing hitam besar itu, dia tiba-tiba berbalik jika merasakan sesuatu. Pada saat ini, kera emas bermata api juga berbalik dan melihat ke depan. Apa-apaan ini? Kera emas bermata api itu berteriak, dan bulu-bulu emas di sekujur tubuhnya tiba-tiba meledak. Bahkan Murongyu merasakan kengerian saat ini. Di depan, sebuah klan iblis berdiri puluhan meter jauhnya dari mereka. Ini adalah klan monster yang tidak dikenal, bukan ini yang membuat mereka menyeramkan. Yang membuat mereka menyeramkan adalah, kapan monster ini muncul? Mereka sama sekali tidak merasakannya. Bahkan teleportasi akan memiliki fluktuasi kekuatan. Dengan kekuatan trio Murongyu, jika seseorang berteleportasi, mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Hanya saja monster-monster ini muncul di sana begitu saja. Selain itu, yang membuat mereka merasa ngeri adalah ras monster ini tidak memiliki kepala. Ras monster tanpa kepala tampaknya muncul di belakang mereka begitu saja. Meskipun mereka kuat, mereka merasakan kengerian, seperti punggung yang berduri. Kematian Paman Tengu yang menyakitkan. Tulang Paman Tengu patah. Monster tanpa kepala ini adalah kekuatan yang mengerikan. Anjing hitam besar itu cemberut dan berjalan mendekat, tetapi ternyata itu adalah salah satu punggungnya. Tulang kakinya patah. Murongyu terkejut. Tubuh anjing hitam besar itu sekuat senjata abadi. Dan ras iblis tanpa kepala ini mampu mematahkan tulang kaki anjing hitam besar itu dalam satu gerakan, orang dapat membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Selain itu, Murongyu merasa bahwa ras iblis tanpa kepala inilah yang memberinya perasaan seperti seorang pria di punggungnya. Tidak ada kepala, tidak ada nafas kehidupan. Ini jelas mayat. Apakah dia dibangkitkan? Kata anjing hitam besar itu. Semakin dia mengatakannya, semakin mengerikan perasaannya. Pada akhirnya, bahkan bulu anjingnya pun berdiri, sangat mengerikan.
Klan monster tanpa kepala, klan monster yang sudah lama mati, klan monster yang tidak memiliki vitalitas apapun tetapi memberi Murong Yu 3 orang rasa bahaya. Yaozu tidak memiliki kepala dan sudah mati. Tetapi sangat berbahaya. Satu orang dan dua binatang buas tidak meragukan kekuatan klan iblis tanpa kepala ini. Untuk sementara waktu, mereka bertiga menatap ras monster tanpa kepala ini dengan ekspresi serius. Klan iblis tanpa kepala hanya berdiri di sana dengan tenang, karena dia tidak memiliki kepala, jadi dia tidak dapat melihat penampilannya. Tetapi pada saat ini, Murong Yu dan ketiga orang itu merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh ras monster tanpa kepala. Ya, klan monster tanpa kepala tampaknya sedang menatap mereka. Sangat aneh. Melihat klan monster tanpa kepala, Murong Yu merasakan perasaan yang sama di dalam hatinya. Terutama mengingat bahwa ketika dia memasuki surga ekstrim untuk pertama kalinya, dia dan Yu Mengqing dan yang lainnya masuk ke reruntuhan. Pada saat itu, ada mumi yang sama di reruntuhan itu. 8 mumi tanpa kehidupan, hanya saja berbeda dengan ras iblis tanpa kepala ini, mumi-mumi itu adalah manusia, sedangkan mumi tanpa kepala di depan mereka adalah ras iblis. Selain itu, kekuatannya jauh lebih kuat daripada mumi-mumi yang ditemui Murong Yu. Meskipun mayat-mayat itu kuat pada saat itu, kekuatan Murong Yu tidak kuat. Namun pada akhirnya, dia membunuh satu, dan dia mengumpulkan 7 dari mereka ke dunia Hetu Luoshu, dan saat ini mereka masih berada di Hetu Luoshu. Namun, mumi tanpa kepala di depannya terlalu kuat, menyebabkan Murong Yu merasakan bahaya yang sangat kuat. Tangan penguji berada di anjing neraka, dan pohon kehidupan di tubuh Murong Yu mulai terus-menerus mengirimkan aliran kehidupan seperti lautan, yang ditransmisikan ke anjing neraka melalui tangan Murong Yu. Memperoleh kekuatan hidup yang sangat mengerikan, tulang kaki anjing neraka yang patah dengan cepat sembuh. Tidak butuh waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Klan iblis tanpa kepala ini kuat, dan dagingnya pasti menakutkan, jadi berhati-hatilah. Murong Yu menarik tangannya dan menatap klan iblis tanpa kepala itu dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan busur Qian Kun dan Ding Yin yang Qian Kun, terutama api Yin yang dari Ding Yin yang Qian Kun, Murong Yu tidak khawatir bahwa dia tidak akan dapat membunuh ras monster tanpa kepala ini. Namun, kekuatan klan monster tanpa kepala itu terlalu kuat, pertempuran ini pasti sangat tragis. Dengan keberadaan ras monster tanpa kepala, Kaisar Suci lebih aman daripada penjagaan susunan yang terkendali. Kera emas bermata api itu menjilat bibirnya dan berkata dengan suara rendah. Menurut legenda, pernah terjadi krisis di Tanah Suci. Namun, ketiga orang Murong Yu datang jauh-jauh tanpa menemui bahaya apapun. Awalnya, mereka mengira tidak ada bahaya di Tanah Suci, tetapi mereka tidak menyangka, tetapi mereka tidak pernah menemuinya. Bunuh! Teriak Murong Yu dengan keras dan segera mencetak segel roda Donkey Kong. Aku melihat sebuah cetakan tangan besar seperti gunung suci muncul di atas kepala ras iblis tanpa kepala dari udara tipis, mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi dan dengan cepat menekannya. Pada saat yang hampir bersamaan, kera emas bermata api juga dipukul dengan tongkat. Adapun anjing neraka, ia hanya menepuknya. Namun, ia tidak berani menelannya secara langsung. Klan iblis tanpa kepala sangat kuat, setelah melahap dan memurnikannya, kekuatannya pasti akan meningkat. Namun, klan monster tanpa kepala terlalu aneh, tetapi ia tidak berani menelannya. Jika klan monster tanpa kepala pecah di tubuhnya, ia pasti akan menjadi tragedi. Melihat serangan trio Murong Yu, klan monster tanpa kepala mencibir. Ras monster tanpa kepala sama sekali tidak memiliki kepala, dan dia sama sekali tidak dapat melihat wajahnya. Namun, ketiga Murong Yu tampaknya melihatnya mencibir, sangat aneh dan menyeramkan. Dia meninjunya dan mengenai tongkat emas kera emas bermata api. Dentuman. Setelah suara keras itu, kera emas bermata api meraung, dan tongkat emas di tangannya langsung hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, kekuatan besar datang, dan kera emas bermata api itu langsung pingsan. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan kekosongan serta bumi dalam jarak 100 mil dari getaran itu hancur berkeping-keping. Sungguh mengerikan. Hanya satu pukulan menghancurkan serangan kera emas bermata api itu. Namun, serangan ras monster tanpa kepala itu tidak berhenti. Saya melihat bahwa dia masih berdiri di sana dan tidak melakukan gerakan apapun.
Tangan berbulu besar itu ditarik dan ditinju keluar terhadap segel roda Donkey Kong yang ditekan. Dengan ledakan keras, segel roda Donkey Kong yang berisi kekuatan mengerikan itu tiba-tiba terbuka. Namun, ras iblis tanpa kepala bahkan tidak menggoyahkan sosok mereka. Setelah tangan besar yang meledak dengan pukulan yang menghancurkan tanda roda Donkey Kong, ia menghantam kehampaan. Ia menghancurkan sepotong langit dan bumi, dan menghantam kaki anjing yang difoto oleh anjing neraka itu. Anjing neraka itu menjerit, dan seluruh orang itu tertembak dan terlempar keluar. 3 pukulan. Hanya dengan 3 pukulan, 3 serangan Murong Yu hancur, dan bahkan kera emas bermata api dan anjing neraka itu terkejut dan sedikit terluka. Hanya Murong Yu yang tidak terluka. Murong Yu merasa kagum, dan sekali lagi melebih-lebihkan kekuatan klan monster tanpa kepala ini. Namun, ini bukanlah hal yang baik. Semakin kuat klan monster tanpa kepala, semakin berbahaya mereka. Sebuah krisis tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Pada saat yang sama, klan monster tanpa kepala berbalik dengan ganas, seolah-olah menatap Murong Yu. Pada saat yang sama, tangan besar berbulu dari klan iblis tanpa kepala telah menghantam kehampaan, dan membombardir Murong Yu dengan cepat dan tak tertandingi. Auzu.com Murong Yu terkejut, sosoknya bergetar, dia menginjak Bing Zijue, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan mundur. Hanya saja kecepatan klan monster tanpa kepala itu mengerikan. Dalam sekejap, tinjunya yang besar membombardir tubuh Murong Yu. Meskipun tinjunya belum mengenai tubuh Murong Yu, kulit Murong Yu yang telah diremas oleh kekuatan mengerikan itu terasa sakit, pori-pori mengeluarkan darah, dan tulang-tulangnya berderit. Murong Yu benar-benar percaya bahwa jika dia dibombardir olehnya, bahkan jika dia sudah menjadi tubuh yang sebanding dengan senjata abadi, dia pasti tidak akan mampu menahan kekuatan yang begitu mengerikan, dan akan meledak di tempat. Bahkan mungkin akan meledak menjadi ratusan juta keping. Pada saat itu, bahkan jika kemampuan perbaikan pohon kehidupan itu miliaran kali lebih kuat, itu tidak akan dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Boom! Ketika pikiran Murong Yu bergerak, cahaya ungu keluar dari tubuhnya untuk pertama kalinya, menutupinya. Pada saat yang sama, tubuhnya bahkan diselimuti oleh sebuah gulungan. Dan ada kuali kuno yang berputar di kehampaan di atas kepalanya, dan api yin dan yang tergantung untuk melindunginya di dalam dan melindunginya dengan kuat. Boom! Tepat ketika Murong Yu mengorbankan Hetu Luoshu, Qiankun Yin Yang Ding dan Zhishou Xianyi, tinju besar dari ras iblis tanpa kepala telah membombardirnya, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk melawan. Raungan, api yin yang berada di bagian terluar tubuh Murong Yu, dan merupakan yang pertama kali dibombardir langsung oleh klan monster tanpa kepala. Saat menyentuh api yin yang, klan iblis tanpa kepala tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Pada saat ini, Murong Yu melihat rambut di tangan besar klan iblis tanpa kepala terbakar seketika. Bahkan tangan besar klan monster tanpa kepala tampak telah terbakar. Klan iblis tanpa kepala meraung. Aku melihat tinjunya, dan cahaya ilahi yang menyilaukan dan mengerikan meledak dari lengannya. Begitu cahaya ilahi muncul, Murong Yu melihat bahwa tinju klan iblis tanpa kepala telah menembus penghalang api yin yang, dan dengan ganas membombardir Hetu Luoshu. Di bawah serangan itu, Hetu Luoshu tiba-tiba mengeluarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, menutupi seluruh tubuh Murong Yu. Pada saat yang sama, tampaknya api yin yang juga menimbulkan ancaman fatal bagi ras monster tanpa kepala. Tinju dari suku iblis tanpa kepala hanya membombardir Hetu Luoshu, tetapi mereka tidak terus membombardir ke depan. Sebaliknya, mereka menahannya. Engah, Murong Yu menyemburkan darah, dan seluruh tubuhnya hancur, dan dia terhempas ribuan mil jauhnya. Dalam satu putaran, 3 milik Murong Yu telah tercipta. Itu sama sekali bukan lawan dari klan monster tanpa kepala ini. Kekuatan klan iblis tanpa kepala ini sudah sebanding dengan pelindung mati Anyun. Bagaimana orang yang begitu kuat dengan kekuatan yang mengerikan bisa melawan? Namun, yang membuat Murong Yu sedikit lega adalah bahwa api yin dan yang masih bisa melukai ras monster tanpa kepala ini. Selain itu, klan monster tanpa kepala tampaknya sedikit takut pada api yin dan yang. Sementara Murong Yu memulai tangannya, di luar tanah suci, Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba merasakan napas teror yang mengerikan menyebar dari tanah suci. Aura yang kuat itu begitu menakutkan sehingga jiwa mereka gemetar.
Itu adalah napas yang kuat sehingga mereka tidak dapat membangkitkan pikiran perlawanan mereka. Meskipun tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Tanah Suci, mereka semua tahu bahwa Murong Yu dan ketiganya dalam bahaya. Di Tanah Suci, seorang pria yang sangat kuat telah menghadapi mereka. Aura yang mengerikan. Meskipun sudah lama, aku masih merasakan rasa takut. Seorang Raja Iblis berkata dengan pikiran terkejut di dalam hatinya. Sebenarnya, bukan hanya Raja Iblis ini yang merasakan hal ini, tetapi bahkan Raja Iblis lainnya merasakan hal yang sama. Kera emas bermata api dan mereka sudah mati. Setelah merasakan aura yang mengerikan ini, semua Raja Iblis tidak bisa menahan napas lega. Aku tidak tahu apakah itu karena 3 kematian Murong Yu atau karena mereka bertiga meninggal dan tidak bisa mendapatkan warisan leluhur iblis, dan dia merasa lega. Atau mungkin mereka merasa lega karena mereka tidak bergegas ke Tanah Suci tanpa bertemu dengan pria kuat yang mengerikan itu. Setelah menghantam Murong Yu dengan pukulan, klan iblis tanpa kepala berdiri di tempat dan tidak segera bertindak, tampaknya sedang berpikir. Murong Yu berdiri dan menatap klan iblis tanpa kepala dengan dingin. Pada saat ini, dia merasakan perasaan aneh dan menyeramkan di hatinya. Dia merasa Raja Iblis tanpa kepala itu tampak sedang melihat dirinya sendiri. Perasaan seperti seorang pria di punggungnya semakin kuat. Tiba-tiba, ras monster tanpa kepala itu tiba-tiba berbalik dan menghadap ke arah seperti anjing neraka. Segera, aku melihatnya melangkah maju, dan dia muncul di depan anjing neraka itu setelah beberapa ribu mil. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan cepat menangkap anjing neraka itu. Wah, pamanmu, kera emas bermata api itu adalah kerabatmu. Kenapa kau tidak pergi menemuinya dan mencariku? Anjing hitam besar itu terkejut dan menggonggong dengan aneh. Kecepatannya bergerak cepat ke kejauhan. Dia benar-benar takut dengan ras monster tanpa kepala ini. Bahkan jika mereka bertiga bertambah, mereka bukanlah lawan dari klan monster tanpa kepala ini. Anjing mati, kau juga monster, kau juga kerabatnya, dan kau lebih dekat dengannya. Melihat ras monster tanpa kepala mengejar anjing hitam besar itu, kera emas bermata api itu tidak bisa menahan tawa. Namun, gerakannya dan Murong Yu tidak lambat, mereka sudah mulai mengejar. Klan iblis tanpa kepala itu melesatkan tangan besar, menutupi ratusan mil langit, dan dengan cepat menekannya. Kekuatan mengerikan keluar, dan kekosongan runtuh satu per satu. Namun, anjing hitam besar itu terus menggonggong dengan aneh, membuka dengan kecepatan tercepat, dan terbang ke arah depan. Anjing hitam besar itu saat ini sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melawan klan iblis tanpa kepala. Bagaimanapun, ras iblis tanpa kepala ini jauh lebih kuat darinya. Membunuh mereka bertiga dalam satu putaran dan bergabung. Seberapa mengerikan kekuatan ini? Wah, kenapa kau selalu mengejarku seperti anjing hari ini? Kera emas bermata api itu juga kerabatmu. Anjing hitam besar itu berkata sambil menangis sambil berlari. Murong Yu tertawa terbahak-bahak, terutama kera emas bermata api itu tertawa sangat gembira. Anjing hitam besar, kau telah melakukan terlalu banyak kerugian, jadi klan iblis tanpa kepala ini baru saja datang kepadamu. Jika Wang Wang terbunuh, kalian berdua tidak akan lebih baik. Jangan bunuh ras iblis tanpa kepala ini. Anjing hitam besar itu berkata dengan cemas. Anjing mati, lari saja. Sebaiknya kita bawa pergi klan monster tanpa kepala ini agar kita berdua bisa menjelajahi Tanah Suci. Kera emas bermata api itu tertawa dan berkata. Akan tetapi, meskipun dia berkata demikian, dia tidak puas dengan tembakannya. Dia terus mengambil tongkat emas dan menghantamkannya ke ras monster tanpa kepala. Akan tetapi, kecepatan mereka sangat cepat, sulit untuk menyerang ras monster tanpa kepala. Terlebih lagi, meskipun mereka menyerang klan monster tanpa kepala, mereka langsung pingsan dengan satu pukulan. Entah mengapa, tetapi suku iblis tanpa kepala baru saja melihat anjing neraka itu. Sepertinya anjing neraka itu punya musuh bersamanya. Dan Murong Yu telah mengorbankan Ding Yin dan Yang Semesta, turun dari langit, membunuh ras monster tanpa kepala. Akan tetapi, klan iblis tanpa kepala juga tahu kengerian api Yin Yang di Ding Yin Yang Semesta. Seringkali ketika dia melihat Ding Yin Yang Semesta ditekan, dia meledakkan gelombang kekuatan yang dahsyat untuk meledakkan Ding Yin Yang Semesta, dan tidak memberi kesempatan Ding Yin Yang Semesta untuk mendekat.
Dengan cara ini, meskipun api yin dan yang dari alam semesta yin dan yang dapat membakar seluruh dunia, itu tidak dapat membahayakan ras monster tanpa kepala. Anjing hitam besar, jangan lari keluar tanah suci. Pasti ada sejumlah besar Raja Iblis yang menjaga di luar. Jika kamu lari keluar, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Melihat anjing hitam besar itu terbang menjauh dari tanah suci, Murong Yu tiba-tiba dia mengingatkannya. Mengapa Wang Wang tidak mengatakannya lebih awal? Itu tidak dapat dilakukan di luar, apakah kamu ingin lari ke kedalaman tanah suci? Itu juga mencari kematian. Anjing hitam besar itu menggonggong, sangat kesal. Ledakan, klan iblis tanpa kepala menepuknya dengan tangan besar, dan memotret gunung besar menjadi debu. Meskipun tidak langsung mengenai anjing neraka, akibatnya kekuatan menjatuhkan anjing neraka itu. Anjing neraka itu terlempar jauh seperti layang-layang yang talinya putus, dan berhenti setelah mematahkan gunung. Sialan, bisakah kau biarkan aku mengatur napas? Anjing neraka itu baru saja menstabilkan sosoknya, dan ketika dia melihat klan monster tanpa kepala terus mengejar dan membunuhnya, dia langsung mengeluarkan teriakan aneh. Kemudian dia naik ke udara dan terus terbang menjauh ke kejauhan. Ini bukan cara untuk turun seperti ini. Tidak ada cara bagi klan monster tanpa kepala. Setelah kuali Qian Kun Yin yang terguncang lagi, Murong Yu tiba-tiba menjadi cemas. Meskipun sekarang tampaknya anjing neraka itu tidak akan disusul oleh klan monster tanpa kepala. Namun seiring berjalannya waktu, anjing neraka itu menjadi semakin berbahaya. Murong Yu tidak ingin melihat anjing neraka itu dibunuh. Itu hanya bisa dilakukan untuk saat ini. Murong Yu sedikit mengernyit, dan kemudian dia menghilang di tempat. Pada saat yang sama, kera emas bermata api itu juga menghilang. Anjing neraka itu terbang di antara keduanya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa sebuah tangan besar muncul di kehampaan di atas kepalanya dan mencengkeramnya. Anjing neraka itu terkejut, secara naluriah, dia menepuknya dengan cakarnya. Pada saat yang sama, orang asing Wang Wang berteriak, mengapa ada satu lagi? Mati, ini sudah mati. Anjing neraka itu melawan, itu aku. Suara Murong Yu terdengar, anjing neraka itu terkejut sejenak, dan pada saat yang sama menarik kembali serangannya. Dengan teriakan, Murong Yu mencengkeram anjing neraka itu dengan tangannya yang besar, dan kemudian anjing neraka itu menghilang. Klan monster tanpa kepala itu sangat marah, dan ada suara tumpul di dadanya, dan kemudian dia mengulurkan tangannya yang besar, langsung menghancurkan kehampaan, memasuki kedalaman kehampaan, dan dengan cepat meraih tempat di mana anjing neraka itu menghilang. Setelah Murong Yu mencengkeram anjing neraka Ruhetu Luoshu, pikirannya menghilang di tempatnya. Pada saat Hetu Luoshu menghilang, tangan besar dari klan monster tanpa kepala muncul di kehampaan tempat Hetu Luoshu sebelumnya berada. Tangan besar klan monster tanpa kepala itu menghantam, dan kekuatan yang mengerikan tiba-tiba meledak. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, kehampaan di sana langsung tertangkap dan meledak. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan kehampaan dalam jarak 1000 mil tiba-tiba runtuh. Namun, mereka tidak melihat Murong Yu dan yang lainnya. Melihat anjing hitam besar itu menghilang secara tak terduga, ras monster tanpa kepala itu menjadi marah, dan raungan tumpul dan rendah terus menyebar dari dadanya. Klan iblis tanpa kepala mulai menghilangkan kekuatan suci, dan semburan kekuatan yang mengerikan terus berlanjut. Dunia runtuh, kehampaan runtuh, dan bumi tenggelam. Di sisi lain tanah suci, Hetu Luoshu tersembunyi di kehampaan, tetapi 3 orang Murong Yu di Hetu Luoshu terengah-engah. Untungnya, aku menyadari bahwa aku telah kehilangan banyak formasi di sini, kalau tidak, aku hanya bisa meninggalkan tanah suci ini. Murong Yu menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, Auzu.com ras monster tanpa kepala ini benar-benar mengerikan. Kekuatannya benar-benar sebanding dengan pelindung mati Anyun. Dengan satu pukulan, langit hancur dan bumi hancur, dan ketiga orang Murong Yu langsung terguncang dan terluka. Jika tidak hanya mencari anjing neraka, dan kecepatan anjing neraka itu tidak lambat, jika tidak, Murong Yu dan ketiganya pasti akan mengalami tragedi. Tentu saja, juga beruntung bahwa Murong Yu memiliki Dewa Hetu Luoshu. Kalau tidak, jika orang lain datang ke sini, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu adalah setengah langkah abadi, aku khawatir klan iblis tanpa kepala ini tidak dapat dengan mudah dibunuh.
Bagaimanapun, monster ini sudah menjadi mayat. Dan mayat itu sangat kuat, bahkan jika peri setengah langkah ingin membunuhnya, itu tidak mungkin. Karena mereka menemukan bahwa Murong Yu dan ketiganya telah menghilang begitu saja, klan iblis tanpa kepala sangat marah, dan langsung memantulkan langit dan bumi hingga berkeping-keping. Setelah waktu yang lama, fluktuasi teror di sana berangsur-angsur menghilang. Pasti klan monster tanpa kepala yang kembali setelah melampiaskannya. Ayo pergi ke makam Dewa Iblis Surgawi. Murong Yu mengerang, lalu berjalan menuju pusat tanah suci. Namun, mereka tidak meninggalkan Hetu Luoshu. Bagian depan seharusnya adalah makam Dewa Iblis Surgawi. Melalui Hetu Luoshu, Murong Yu dan ketiganya melihat sebuah makam besar setinggi 1000 mil di depan. Makam yang begitu besar, dan berdiri di tanah suci, selain makam Dewa Iblis Surgawi, aku benar-benar tidak dapat membayangkan siapa lagi yang dimakamkan di sini. Wang, sialan, monster tanpa kepala itu ada di atas makam. Anjing hitam besar itu tiba-tiba berteriak aneh dan berkata dengan marah. Murong Yu dan si kera emas bermata api melihat ke arah atas makam, dan kemudian mereka melihat ras iblis tanpa kepala berdiri tegak di atas makam, tak bergerak. Benar saja, itu adalah klan monster yang menjaga makam Dewa Iblis. Petik 2. Jangan khawatir tentang dia, kita berada di Hetu Luoshu, selama dia tidak keluar, dia tidak akan menemukannya. Mari kita cari untuk melihat apakah ada pintu masuk ke makam Dewa Iblis. Sambil berbicara, Murong Yu telah mengendalikan Hetu Luoshu dan perlahan mendekati makam Dewa Iblis Surgawi. Wang, dia ada di sini. Anjing hitam besar itu tiba-tiba berteriak, dan bulu anjing di sekujur tubuhnya langsung berdiri, sangat mengerikan. Murong Yu dan kera emas bermata api terkejut dan menoleh. Mereka menemukan bahwa ras iblis tanpa kepala yang berdiri tegak di atas makam telah berbalik saat ini, menghadap mereka ke arah ini. Menyeramkan, bahkan samar-samar, Murong Yu tampaknya melihat mata klan monster tanpa kepala, yang membuatnya terkejut dengan keringat dingin. Segera, Murong Yu menstabilkan Hetu Luoshu dan berhenti bergerak. Klan monster tanpa kepala masih menatap sisi Murong Yu, dan dia menoleh lagi setelah waktu yang lama. Apa asal-usul ras monster tanpa kepala ini? Bahkan Hetu Luoshu yang tersembunyi di kehampaan dapat ditemukan. Murong Yu terkejut. Pertama, penjaga mati Anyun langsung menyerang dan memasuki Hetu Luoshu. Klan iblis tanpa kepala yang ada menemukan Hetu Luoshu yang tersembunyi di kehampaan. Ini menghancurkan pikiran Murong Yu bahwa Hetu Luoshu benar-benar aman sebelumnya. Tidak sepenuhnya aman untuk bersembunyi di Hetu Luoshu. Mungkin itu juga terkait dengan kekuatanmu sendiri. Sekarang kekuatannya tidak kuat, dia tidak dapat memainkan kekuatan Hetu Luoshu yang sebenarnya, jadi orang-orang yang lebih kuat dari mereka sendiri dapat merasakan keberadaan Hetu Luoshu. Jika kekuatan mereka sendiri kuat, orang-orang ini mungkin tidak menemukan keberadaan Hetu Luoshu. Bagaimanapun, itu adalah kurangnya kekuatan Murong Yu. Kekuatannya tidak kuat, bahkan jika ada jimat yang tak tertandingi, itu tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Klan iblis tanpa kepala samar-samar dapat merasakan keberadaan Hetu Luoshu, jadi ide Murong Yu untuk mencoba menemukan pintu masuk makam di dekat makam Dewa Iblis gagal. Meninggalkan tanah suci begitu saja. Tidak mungkin. Mereka mencoba yang terbaik untuk masuk ke sini, dan mereka hanya selangkah lagi untuk memasuki makam Dewa Iblis Surgawi. Jika mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan sangat tidak mau. Aku hanya bisa melakukannya dengan perlahan. Pikir Murong Yu tertekan. Dia mulai menggerakkan Hetu Luoshu perlahan. Khawatir akan ditemukan oleh klan monster tanpa kepala, Murong Yu tidak hanya bergerak perlahan, tetapi juga berhenti setelah bergerak untuk jarak tertentu. Akibatnya, butuh waktu setengah bulan baginya untuk mengitari makam besar itu. Tidak ada pintu masuk. Bagaimana mungkin? Setelah berbalik, dia tidak menemukan pintu masuk ke makam Dewa Iblis Surgawi. Hal ini menyebabkan mereka terpukul keras. Apakah itu tersembunyi oleh formasi atau batasan? Murong Yu merenung. Klan iblis tanpa kepala telah berdiri di atas makam tanpa pergi. Apakah pintu masuk ke makam itu ada di sana? Kata kera emas Huoyan tiba-tiba. Di atas makam Dewa Iblis Surgawi, klan iblis tanpa kepala yang sangat kuat masih berdiri di tempat, dengan tubuh tegap, melindungi makam Dewa Iblis Surgawi seperti penjaga yang setia.
Pada saat ini, setelah waktu yang lama, Murong Yu yang berhati-hati akhirnya mengendalikan Hetu Luoshu untuk muncul di dekat klan monster tanpa kepala. Namun, dia telah bersembunyi di kehampaan selama 3 hari. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu, anjing neraka, dan kera emas bermata api semuanya melihat klan monster tanpa kepala di luar melalui Hetu Luoshu. Dia tidak menemukan kita. Wang, aku benar-benar ingin memakannya. Anjing neraka itu berteriak dengan tidak nyaman. Sejak mereka muncul di sini 3 hari yang lalu, klan iblis tanpa kepala ini tampaknya telah melihat mereka, dan berbalik untuk menghadapi mereka ke arah ini. Langkah klan iblis tanpa kepala ini membuat Murong Yu lebih berhati-hati, dan dia tidak berani mengubah apapun. Siapa yang tahu apakah orang kuat setingkat ini dapat menyerang Hetu Luoshu? Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia tidak dapat menginspirasi kekuatan yang lebih besar pada Hetu Luoshu. Jika Hetu Luoshu diserang, kekuatan terornya bisa mengguncang banyak anggota Chaos hingga tewas. Oleh karena itu, dia harus selalu waspada. Kalau tidak, akibatnya tidak dapat diprediksi. Apakah kita terlalu berhati-hati? Orang ini sama sekali tidak punya kepala, dan sudah mati. Tidak mungkin dia melihat kita, kan? Kera emas bermata api berkata dengan nada ragu-ragu. Kenapa kamu tidak keluar dan melihat apakah dia bisa menemukanmu? Anjing hitam besar itu berkata dengan senyum jahat. Keluar. Kera emas bermata api sangat marah dan hampir membantingnya dengan tongkat. Jangan mengacau, kalau ras iblis tanpa kepala itu terganggu, kami akan menyerah. Murong Yu sedikit mengernyit. Seketika, kera emas bermata api dan anjing hitam besar itu menjadi tenang. Tubuh ras iblis tanpa kepala itu berdiri tegak di atas kuburan. Dan di belakangnya ada keberadaan seperti portal. Jika benar, portal ini seharusnya menjadi pintu masuk ke makam Dewa Iblis Langit. Namun, klan iblis tanpa kepala ini selalu berpegangan tangan di sini, bahkan jika Murong Yu dan yang lainnya menemukan portal ini, mereka tidak dapat masuk. Kecuali ras monster tanpa kepala meninggalkan tempat ini. Jika tidak, selama Murong Yu menggerakkan Hetu Luoshu, klan monster tanpa kepala akan mengetahuinya. Pada saat itu, Murong Yu akan menderita serangan teroris dari ras iblis tanpa kepala besar. Anjing hitam besar, aku melihatmu dengan kecepatan yang bagus tadi, bagaimana kalau kau keluar dan membawa klan iblis tanpa kepala ini pergi? Murong Yu menoleh untuk melihat anjing hitam besar itu dengan senyum di wajahnya. Mata kera emas bermata api itu tiba-tiba menyala, dan dia menatap anjing hitam besar itu dengan penuh harapan. Wah, menggonggong, anjing hitam besar itu menggonggong dengan liar, menuntut kepala anjing kekar itu seperti mainan kerincingan. Pamanmu, mengapa kalian berdua tidak keluar dan membawanya pergi? Anjing hitam besar itu sangat kesal, matanya berkedip-kedip dengan ganas ke arah dua orang Murong Yu. Aku tidak bisa melaju kencang. Kera emas bermata api berkata dengan segera. Aku bisa membawa pergi klan iblis tanpa kepala, tetapi Hetu Luoshu akan mengikutiku begitu aku keluar, bahkan jika kalian dibebaskan. Bisakah kalian menjamin bahwa kalian akan dapat memasuki makam Dewa Iblis Langit? Kata Murong Yu dengan suara yang dalam. Baik anjing hitam besar maupun kera emas bermata api itu terdiam, dan anjing hitam besar itu membuka mulutnya. Ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia disela oleh Murong Yu. Kamu telah melihatnya sebelumnya, anjing hitam besar, kamu adalah yang paling mudah menarik kebencian ras monster tanpa kepala. Jika kamu muncul, kamu pasti dapat membawa pergi ras monster tanpa kepala ini. Adapun kami berdua, aku khawatir kami tidak akan membawanya pergi. Wah, kalian pilih-pilih. Anjing hitam besar itu sangat kesal, menatap tajam ke arah dua orang Murong Yu. Dia dipukuli sampai mati dan tidak mau keluar. Adegan dikejar dan dibombardir oleh klan iblis tanpa kepala masih terbayang jelas di benaknya, dan kekuatan klan iblis tanpa kepala telah menjadi bayangannya. Alangkah hebatnya jika raja-raja iblis itu masuk. Murong Yu menghela napas, sebenarnya dia tidak yakin apakah portal ini benar-benar pintu masuk ke makam Dewa Iblis Surgawi. Dan yang terpenting adalah bahwa bahkan jika ras iblis tanpa kepala ini dibawa pergi, begitu dia bereaksi, dia dapat menyerbu ke makam Dewa Iblis Langit. Makam Dewa Iblis Surgawi, itu setidaknya makam seorang kaisar abadi. Bahkan mungkin makam dewa. Keberadaan macam apa itu dewa? Dewa adalah keberadaan di atas yang abadi.
Hubungan antara dewa dan yang abadi seperti hubungan antara yang abadi dan manusia. Tidak seorang pun tahu apakah ada bahaya di makam dewa iblis surgawi ini. Begitu ruang di dalamnya tertutup, mereka tidak dapat memasuki Hetu Luoshu. Saat itu, klan monster tanpa kepala ini akan diblokir di dalam, dan itu benar-benar harus menunggu untuk mati. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang mengalihkan klan monster tanpa kepala ini, itu tidak berguna, dan mungkin mereka akan mati karenanya. Akan lebih baik untuk tidak masuk. Hanya saja aku dan yang lainnya berada tepat di depan makam para dewa iblis. Mungkin ini adalah makam dewa, bahkan lebih maju dari makam abadi. Mungkin ada alat ilahi di dalamnya. Senjata ilahi adalah senjata ajaib yang digunakan oleh para dewa, dan mereka pasti dapat membunuh para abadi dalam hitungan detik. Aku hanya bisa bergerak perlahan. Murong Yu tertekan, jadi dia berada sekitar 1 mil jauhnya dari portal di belakang ras monster tanpa kepala. Murong Yu mulai menggerakkan Hetu Luoshu secara perlahan. Auzu.com hanya saja dengan gerakan seperti itu, 1 bulan telah berlalu. Butuh waktu sebulan penuh bagi Murong Yu dan yang lainnya untuk bergerak sejauh 1 mil. Dalam waktu yang lama, bahkan siput pun merangkak lebih dari 1 mil. Selain itu, dalam proses ini, pikiran Murong Yu dapat ditingkatkan hingga ekstrim. Sambil menggerakkan Hetu Luoshu, pada saat yang sama memperhatikan klan monster tanpa kepala. Setelah sebulan, Murong Yu hampir kelelahan dan pingsan. Hanya 1 langkah untuk memasuki portal ini, tetapi akan memakan waktu cukup lama. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, lalu menggerakkan Hetu Luoshu dengan hati-hati. Namun, pada saat dia bergerak, Murong Yu merasa bahwa Hetu Luoshu terhalang. Sialan, ada batasan, teriak Murong Yu, dan pada saat ini, kekosongan di depan portal Dewa Iblis Surgawi sedikit beriak. Raungan, klan iblis tanpa kepala itu langsung menyadari bahwa raungan yang mengguncang bumi meletus dari dadanya. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan meletus darinya, dan klan iblis tanpa kepala dengan cepat meraih Hetu Luoshu dengan tangan besarnya. Sudah berakhir, wajah Murong Yu memucat untuk sementara waktu, dan dia bekerja keras selama sebulan, tetapi terhalang oleh batasan kecil. Dengan sebuah pikiran, Murong Yu hendak pergi dari sini saat ini, bahkan jika dia sangat tidak mau, dia hanya bisa pergi. Bagaimanapun, hidup itu penting. Namun, saat dia ingin berteleportasi, kekuatan hisap yang sangat besar menyebar dari balik portal. Kemudian Murong Yu dan ketiga orang itu melihat pemandangan di depan mereka berubah. Raungan. Pada saat itu, mereka mendengar raungan yang sangat marah dari ras iblis tanpa kepala, dan bahkan melihat kekuatan mengerikan dari ras iblis tanpa kepala menghancurkan kekosongan di dekat portal. Pemandangan di depan mereka berubah, dan klan monster tanpa kepala menghilang dari pandangan mereka pada saat berikutnya. Memasuki ruang yang aneh. Di mana tempat ini? Anjing hitam besar itu mengerang. Pada saat yang sama, Murong Yu dan kera emas bermata api telah melihat dengan jelas bahwa ada aula besar di depan mereka. Dari buku Hetu Luo, dapat dilihat bahwa aula ini berukuran hampir 100 mil, yang benar-benar mengerikan. Apakah ini di dalam makam Dewa Setan Langit? Keluarlah dan lihatlah, kata kera emas Huoyan dengan gembira. Mungkin di dalam makam Dewa Setan Surgawi, tetapi makam Dewa Setan Surgawi adalah ruang yang berbeda. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan dengan sebuah pikiran, mereka bertiga muncul di aula utama. Hati-hati, ini ada di dalam makam Dewa Setan Surgawi, bagaimanapun juga, mungkin ada beberapa bahaya. Murong Yu menasihati, dan kemudian melihat ke aula. Aula itu tampak sangat sederhana, sama sekali tidak sesuai dengan makam seorang kaisar abadi, apalagi makam seorang dewa. Selain itu, seluruh aula itu kosong, dan tidak ada apa-apa. Wang, gorila Golden Retriever, mengapa potretmu dicetak di sini? Anjing hitam besar itu tiba-tiba melihat ke dinding aula dan berteriak dengan aneh. Kera emas bermata api memutar matanya, itu tidak mungkin. Namun karena penasaran, dia bergerak mendekat. Pada pandangan ini, dia tiba-tiba terkejut. Di dinding yang sangat tinggi terdapat mural. Tokoh utama dalam mural itu adalah kera emas bermata api. Ini adalah ras monster yang persis sama dengan kera emas bermata api di depannya. Panjangnya persis sama, tetapi itu jelas bukan kera emas bermata api di depannya,
karena makam Dewa Iblis Surgawi ini tidak tahu sudah berapa lama keberadaannya. Jelas, mural di sini juga memiliki sejarah panjang. Salah satu dinding aula utama penuh dengan mural yang hidup. Mural di seluruh dinding secara kasar dibagi menjadi 3 bagian. Murong Yu berjalan mendekat dan melihatnya. Ini adalah kisah tentang kera emas bermata api, satu persatu, menggambarkan kera emas bermata api sejak lahir, satu persatu, musuh yang kuat, pertempuran yang mendebarkan, dan gambar-gambar bertahan hidup satu persatu, terus-menerus disajikan kepada ketiga Murong Yu. Di depan, melihat mural-mural ini, Murong Yu dan mereka bertiga tampaknya memiliki potret yang dinamis di depan mereka, seolah-olah mereka telah melihat bagaimana kera emas bermata api di mural telah tumbuh setelah banyak kesulitan. Kera emas bermata api ini adalah protagonis dari mural, dan tempat ini seharusnya menjadi makam Dewa Setan Langit. Jadi itu berarti bahwa Dewa Setan Langit mungkin adalah leluhur kera emas bermata api. Leluhur, jika demikian, kera emas bermata api sangat mungkin mendapatkan warisan Dewa Setan Surgawi. Murong Yu tiba-tiba memikirkan ide ini di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia melihat kera emas bermata api di sebelahnya, dan menemukan bahwa kera emas bermata api itu juga tampak bersemangat. Jelas ada spekulasi seperti itu. Ini, Wang, kera emas bermata api ini terlalu menakutkan. Satu orang memilih ribuan Raja Iblis. Anjing hitam itu berteriak. Murong Yu dan kera emas bermata api berjalan mendekat, hanya untuk melihat bahwa mural ini adalah mural kedua terakhir di bagian pertama. Di mural itu, kera emas bermata api bersinar dengan cahaya keemasan dan darah, seperti dewa. Namun di sampingnya ada Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Di kaki kera emas bermata api, ada mayat tak bernyawa. Seperti yang dikatakan anjing hitam besar itu, kera emas bermata api ini menyerang dunia dengan 10.000 musuh.